Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rich Education. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai eh, tata cara menghitung indeks harga konsumen IHK. Di sini itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur terjadinya inflasi. Nah, di sini ada soal teman-teman yang perlu kita bahas. Di sini adalah soal IHK tahun 2010 adalah 143,5% dan IHK tahun 2011 adalah 145,6%. Jadi tahun 2010 itu adalah IHK-nya adalah 143%. Kemudian bisa kalian lihat tahun 2011 IHK-nya adalah 145,6%. Oleh karena itu tahun 2011 apa yang dialami oleh angka-angka yang ditujukan di IHK ini? Nah, apakah inflasi ringan, inflasi berat, inflasi sedang, atau inflasi sangat berat, atau bahkan hyperinflasi. Nah, disinilah kita nanti akan mencoba melakukan analisis ya teman-teman, menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi di tahun 2011 berdasarkan dengan indeks yang ada. Oke. Baik, jadi langkah selanjutnya mari kita membahas tentang soal yang kita bahas. Jadi pembahasannya ya, pembahasan. Oke. Ya, jadi pembahasannya di sini. Oke, langsung aja kita bahas untuk mengerjakan soal yang tentang IHK. Jadi pembahasannya ini adalah indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Jadi dapat disimpulkan di sini teman-teman, IHK itu adalah salah satu indikator dalam penentuan inflasi. Oleh karena itu, di sini kan terjadi peningkatan dari IHK 143,5% menjadi 145,6%. Nah, pertanyaannya di sini masuk inflasi apa? Nah, jadi kalian sudah memahami tentang konsep IHK dulu terlebih dahulu. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita akan memasukkan angka. Jadi di sini menurut soal diketahui IHK-nya 2010 adalah 143,5% dan IHK tahun 2011 adalah 145,6%. Maka laju inflasi tahun 2011 adalah sebagai berikut. Kita harus ingat teman-teman, rumus menghitung laju inflasi. Laju inflasi di sini dihitungnya adalah delta IHK dibagi per atau dibagi sama saja IHKN atau IHK tahun sebelumnya dikurangi 1 ya. Maksudnya IHKN kurangi 1 itu maksudnya adalah IHK tahun sebelumnya teman-teman. Jadi jangan salah paham. IHK min 1 ini adalah IHK tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan sampai kalian terkecoh ya dengan IHK min 1 berarti IHK 2010 dikurangi 1, bukan seperti itu, tapi adalah IHK tahun sebelumnya. Maka di sini dapat kita hitung
145,6% dikurangi 143,5%. Nah, itu akan ketemu, kemudian dibagi 143,5% dikali 100%. Maka jawabannya adalah 1,46%. Coba kalian hitung sendiri nanti. Nah, sampai di sini sebenarnya kalian belum bisa menentukan apa itu inflasi ringan atau inflasi berat atau inflasi sedang atau inflasi hyper. Nah, penentuannya itu kalian harus memakai pedoman ini, teman-teman. Jadi di sini ada pedomannya. Inflasi ringan terjadi apabila kurang dari 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang terjadi apabila 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat itu 30% sampai 100% per tahun. Kalau hyperinflasi berarti lebih dari 100% per tahun. Jadi di sini dapat dikatakan soal di situ jawaban 1,46% ini tergolong adalah inflasi ringan. Maka jawaban untuk soal yang kita bahas hari ini adalah A atau inflasi ringan karena 1,46%. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar. Apabila ingin membahas soal yang kalian inginkan silakan juga berkomentar, request. Jika bermanfaat bisa di subscribe atau di like. Kalau bermanfaat ya tidak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.